Halo guys, selamat datang di channel saya di Jajan Hukum. Bincang-bincang seputar ilmu hukum. Salam literasi. Sebelum kita mengenal terlalu jauh apa itu hukum, apa itu hukum perdata, apa itu hukum pidana, apa itu traktat, apa itu hukum internasional, terlebih dahulu kita harus mengenal pengantar ilmu hukum. Kenapa kita harus mengenal lebih awal pengantar ilmu hukum? Karena pengantar ilmu hukum adalah basis pengetahuan hukum yang paling dasar. Artinya apa? Level pengantar ini kita dapat dalam pengetahuan hukum, ilmu hukum itu di semester 1. Semester paling awal. Dan berdasarkan literatur yang saya baca, bahwasanya pada tahun 1946, UGM lah yang menjadi pencetus. UGM lah yang menjadi pencetus bahwasannya pengantar ilmu hukum itu menjadi bagian dari studi khusus hukum, yang artinya apa? Yang artinya ini menjadi acuan bagi semua universitas di Indonesia untuk fakultas hukumnya untuk menjadikan pengantar ilmu hukum itu sebagai ilmu dasar dalam hukum. Untuk membahas lebih jauh apa itu pengantaran, apa itu hukum, apa sih konsep hukum ya, kita perlu mengetahui untuk bagaimana mendefinisikan ya. Mendefinisikan dalam hal ini itu kita batasi dalam hal apa? Batasi dalam hal bagaimana kita bisa memaknai apa itu pengantar, apa itu ilmu, apa itu hukum. Artinya apa? Ketiga sub ini, pengantar, ilmu, dan hukum, kita harus petakan. Yang artinya pengantar itu adalah gerbang awal ya. Pengantar adalah gerbang awal untuk kita mengenal di level yang paling jauh, level praksis tentang hukum ya. Dalam bahasa Inggris introduction, artinya mengenalkan ya. Pengantar ini adalah gerbang awal dari bagaimana kita mengenal hukum. Sedangkan ilmu adalah ilmu dalam bahasa Inggris, ilmu diistilahkan sebagai knowledge. Dalam bahasa Arab ilm, yang artinya mengetahui ya. Sedangkan hukum, bicara tentang konsep hukum, menurut Profesor Suditno Martokusumo dalam literaturnya pengantar ilmu hukum, mengenal suatu pengantar ilmu hukum, dijelaskan bahwa untuk mengenal konsep hukum itu seperti dimaknai seperti seorang yang matanya ditutup disuruh memegang gajah. Ada yang memegang kakinya, ada yang memegang belalainya, ada yang memegang kepalanya. Sehingga untuk bagaimana mendefinisikan hukum itu juga, itu tergantung dari paradigma mana kita mengambil, atau dari paradigma mana kita mengambil sudut pandang tentang pengertian hukum ya. Karena pengertian ini ada juga yang beranggapan bahwasannya hukum itu abstrak ya. Hukum itu abstrak itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera ya. Tapi apakah demikian pertanyaannya? Apakah demikian? Apakah undang-undang tidak bisa dilihat? Apakah teks perjanjian kontrak misalnya tidak dapat dipegang, tidak dapat dilihat? Pada porsi ini yang dimaksud hukum itu abstrak adalah terletak pada konsep. Karena apa? Karena setiap para juris itu mendefinisikan tentang hukum itu berbeda-beda, sehingga konsep hukum abstrak itu muncul. Selanjutnya ya, konsep hukum abstrak itu muncul karena ada dua faktor ya. Ada faktor yang mempengaruhi ya. Ada yang namanya faktor internal dan ada yang namanya faktor eksternal. Lantas faktor eksternal dan internal ini apa? Kita bahas dari faktor internal. Yang pertama, faktor internal ini adalah faktor yang mempengaruhi pemaknaan atau melihat konsep hukum itu dari dalam. Kenapa? Kenapa susah dimaknai atau susah dijelaskan, didefinisikan hukum? Sekalipun dijelaskan, tapi yang dijelaskan konsepnya berbeda-beda. Tapi maknanya tetap satu. Faktor internal ini adalah karena apa? Karena hukum itu memiliki bentuk, jenis, ragamnya. Ada traktat, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya. Ada undang-undang, ada jurisprudensi, ada kebiasaan, ada hukum adat, ada norma. Sehingga faktor internal inilah yang mempengaruhi hukum itu susah untuk bagaimana dijelaskan. Dan sampai saat ini belum ada satu kesepakatan mengenai konsep hukum ya. Karena bisa saja saya pribadi melihat hukum adalah kepolisian ya. Teman-teman yang lain melihat hukum adalah
undang-undang dan segala macam. Niat hukum adalah peraturan dan segala macamnya. Dan faktor internal, faktor ragam bentuk jenis inilah yang mempengaruhi hukum itu abstrak dan belum ada kesepakatan yang sama dari semua para jurus hukum untuk melihat konsep hukum. Itu faktor internal. Yang kedua kita bahas adalah faktor eksternal. Seperti yang kita ketahui, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar hukum itu sendiri. Ya. Faktor eksternal ini adalah bahasa. Bahasa yang dimaksud adalah penggunaan bahasa itu bisa berimplementasi atau berimpak kepada pemaknaan suatu kalimat atau suatu kata. Nah, misalnya Indonesia dikenal hukum, Inggris law. Di berbagai tempat definisi tentang hukum itu berbeda-beda. Ya. Sehingga apa? Sehingga di sini muncullah konsep hukum, bahwasannya hukum itu abstrak. Lantas apa itu hukum sebenarnya? Jadi ada yang beranggapan, teman-teman yang beranggapan bahwa hukum itu aturan. Ya benar, itu benar adanya. Itu benar. Ada juga yang beranggapan hukum itu polisian. Ya benar adanya. Semua itu kembali lagi tadi saya di awal, saya mengutip tadi sedikit kata-kata dari Prof. Sudipno Mertoksumo dalam literaturnya, Modal Hukum Studi Pengantar. Tergantung dari mana paradigma kita mengambil konsep tentang hukum. Mungkin sekian dari saya. Tetap di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam literasi.